Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarjuniati ingin menjawab tugas belajar di luar kelas hari kedua. Yang pertama, apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pertanyaan kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Jawabannya, karena dapat membuat proses belajar lebih menyenangkan dan berfokus. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Jawabannya, tujuannya yaitu agar fun learning dapat tercapai karena tidak mungkin menyenangkan jika tidak bertahap. Keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru ialah memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak agar semangat belajar semakin hari semakin menggelora, serta memfasilitasi memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan kemampuan anak. Peran murid ialah sebagai subjek belajar. Pertanyaan kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Jawabannya, individual system ialah jumlah murid sedikit, materi disesuaikan, kurikulum menyesuaikan, anak sebagai subjek belajar. Kalau classical system yaitu jumlah murid banyak, materi disamakan, kurikulum sudah ditentukan, dan guru sebagai subjek belajar. Bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Jawabannya, motivator harus mempelajari dan mengenal karakter setiap anak didiknya. Ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampaknya yaitu kebutuhan dan hak anak dapat terpenuhi, seperti kebutuhan bermain dan hak belajar. Yang kedelapan, apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Dampaknya kita tidak tahu apa yang anak suka dan tidak suka, atau anak-anak sudah mampu atau belum, jadi kita tidak mengetahuinya. Jawaban yang B, nomor 1, apa pengertian variation skill? Kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentan konsentrasi yang pendek, mudah teralih dan cepat bosan pada saat kegiatannya. Ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Keempat, sebutkan 3 aspek belajar, yaitu ada aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek psikomotorik. 5. Kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif, yaitu seperti kegiatan membaca dan menghitung. 6. Kegiatan apa yang termasuk aspek efektif, bernyanyi, bercerita, dan berdialog. 7. Kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Jawabannya, menulis dan mewarnai. 8. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Jawabannya, memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik, dan harus disesuaikan dengan keadaan anak, tidak memaksa anak. Jawaban yang C. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Jawabannya, ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Kedua,
Apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Jawabannya, ketika suatu kegiatan yang terus diulang, maka akan berdampak mampu. Yang terakhir, ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Jawabannya, ketika seorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Sekian jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.